Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karebe Channel. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini akan bahas lagi proses troubleshooting dan penjelasan technical knowledge tentang unit grader Komatsu guys, yaitu GD825 strip 2 ya. Sahabat-sahabat sekalian, pasti sangat menarik sekali. Mari kita simak sampai habis, sahabat-sahabat sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan selalu keselamatan dan kesehatan ya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi yaitu tentang proses troubleshooting dari salah seorang sahabat saya ini guys ya. Jadi problemnya adalah pada unit GD825 strip 2 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Punya brand Komatsu nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini grader ini sangat populer sekali. Nah, kalau kompetitornya di Caterpillar itu biasanya dia disandingkan dengan unit-unit seperti 14M ya, 120K ya, karena memang di brand Komatsu GD825 ini adalah salah satu grader yang paling sukses penjualannya, yang jelas populasinya sangat banyak di seluruh pertambangan di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melakukan proses troubleshooting ini dan menjelaskan sistem operasi dari kontrol transmisi, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian, agar channel kita ini beranjak menjadi channel yang besar. Please subscribe, check it out. Nah, untuk problem kita kali ini adalah problem transmisi nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi gradernya ini gejala yang kita temukan di lapangan adalah dia ini tidak bisa masuk speed tinggi ya, yaitu 5, 6, 7, 8 itu nggak bisa nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, dari gejala yang kita temukan di lapangan ini, sebelumnya mari kita analisa dulu dengan kita memahami sistem operasi dari kontrol transmisi nih sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sistem transmisi kontrolnya ini harus kita pahami dulu seperti apa untuk kita mempermudah mendapatkan problemnya. Nah, kalau sistem transmisinya itu kita udah paham 100%, saya yakin nih sahabat-sahabat sekalian, problem akan kita solving, kita temukan penyebabnya dengan cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan transmisi kontrol untuk perpindahan speed ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita bisa lihat di gambar yang saya tampilkan itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur utama atau main pressure-nya ya. Kemudian ada jalur pilotnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang jalur pilotnya itu yang warna merah putus-putus itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau yang jalur utama itu yang warna hijau. Nah, kita bisa lihat di sana ada beberapa komponen utama. Yang pertama clutch itu sendiri ya. Clutchnya itu ada reverse, forward, ada 1, 2, 3, 4, dan ada high dan low ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pertama-tama kita bahas dulu cara kerja engagement dari disk dan clutch transmisi ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pressure utama dia standby di masing-masing clutch spool ya sahabat-sahabat sekalian ya. Clutch spool itu yang saya tunjukkan itu ya sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana ada solenoid ya, yang nomor 23 itu sahabat sekalian, itu solenoid masing-masing clutch. Nah, di sana ketika mendapatkan power ya, perintah dari kontrol transmisi, dia akan mendorong spool untuk mereturn oli pilot sahabat sekalian. Nah,
Ketika oli pilotnya itu di return ke tangki, maka clutch spool yang nomor 19 itu ya, dia akan bergeser ke kanan sahabat sekalian. Nah, ketika clutch spoolnya ini bergeser ke kanan, maka oli standby ya dari pompa ya atau pressure utama, dia akan menembus, bisa melewati ke masing-masing clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerjanya nih sahabat-sahabat sekalian. Ini sangat sederhana sekali ya. Nah, untuk penjelasan tambahan di sana ada yang namanya emergency spool yang nomor 22 itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini digunakan emergency spool ini ketika solenoid tidak bekerja ya. Itu untuk emergency saja sahabat sekalian. Jadi dia bentuknya seperti plug itu, ada bautnya. Dia itu dikendorkan atau dikencangkan, nanti pressure pilot itu akan drain ke tangki. Nah, ketika pressure pilot drain ke tangki, maka dia akan masuk olinya ke clutch sahabat-sahabat sekalian. Jadi terjadilah satu speed, dan ini hanya digunakan untuk proses evakuasi ke tempat yang aman sahabat-sahabat sekalian ketika terjadi problem pada clutch transmisi ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk masing-masing speed atau karena nama lainnya adalah gear speed ya. Nah, di GD825 Komatsu ini dia memiliki 8 speed maju dan 8 speed mundur ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, syaratnya untuk diterapkannya salah satu speed, baik itu maju ataupun mundur, dia harus engagement 3 clutch sahabat-sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah clutch direksional atau arah, maju atau mundur ya, F atau R. Yang kedua adalah untuk speed ya, clutch speed 1, 2, 3, 4. Dan yang ketiga adalah clutch untuk high atau low. Kalau high itu berarti dia di speed 5, 6, 7, 8. Kalau low dia di 1, 2, 3, 4 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi dia harus 3 clutch yang bermain pada saat salah satu gear speed itu diterapkan pada transmisi Grader 825 ini sahabat sekalian. Nah, sebagai contoh kita akan simulasikan untuk speed 1 maju ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di layar ya. Nah, ini adalah chartnya. Ketika speed 1 maju diterapkan pada transmisi Grader, maka clutch yang engage adalah yang pertama itu adalah clutch forward atau F ya. Kemudian clutch 1, dan dia juga mengengagekan clutch low ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi 3 clutch ini harus bersamaan dia engage. Kalau salah satunya ada yang tidak engage atau gagal untuk engage, atau terjadi kerusakan pada salah satu clutch atau solenoid atau mekanikalnya ya, atau pressernya atau elektriknya, maka dia tidak bisa diterapkan gear speed itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini saya berikan lagi satu contoh, misal mundur speed 8 ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau mundur speed 8 ini 3 clutchnya adalah yang pertama itu directional clutchnya itu reverse, nah, ya clutch reverse-nya itu engage. Kemudian clutch nomor 4 itu dia juga engage. Nah, nomor 4 akan, tetapi untuk yang high low-nya dia yang high sahabat-sahabat sekalian ya, karena high ini adalah kecepatan tinggi ya, low itu kecepatan rendah. Jadi R4 dan high itu yang akan diterapkan adalah reverse 8 atau 8 mundur ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi dari sistem operasi transmisi kontrol yang sudah kita pelajari baru saja ya, kita mendapatkan satu fakta nih sahabat-sahabat sekalian ya, yang cocok dengan sistem operasi ini. Jadi ternyata fakta yang terjadi di lapangan ya, gejala-gejala yang timbul di lapangan, grader ini dia memang tidak bisa masuk speed dari 5, 6, 7 sampai 8.
baik itu maju maupun mundur nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu artinya relevan dengan sistem operasi yang kita pelajari. Kalau sudah seperti itu, kita bisa menebaknya sahabat sekalian ya. Kita bisa memisahkan masalah. Jadi masalahnya ini kemungkinan besar yang terjadi ya, karena dia di reverse dan mundurnya itu bisa, kemudian speed 1, 2, 3, 4 nya bisa. Itu artinya di directional dan speed clutch itu tidak ada masalah sahabat sekalian. Nah, yang masalah ini pastinya dia ada di high dan low, dan bisa dipastikan karena yang tidak bisa masuk speednya itu dari speed 5, 6, 7, 8. Yang pasti yang bermasalah adalah clutch high ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya untuk meyakinkan analisa kita ini, kita harus melakukan praktik di lapangan, yaitu mengukur pressure yang masuk ke clutch, terutama clutch high ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi kita juga harus perkuat dengan voltase dari transmisi kontrol yang masuk ke clutch high ini sahabat sekalian. Nah, jadi voltase atau perintah kerja yaitu sekitar 24 volt ya, masuk ke solenoid harusnya dia ada di situ 24 volt. Kalau tidak ada berarti kontrolnya ya. Nah, kita pisahkan juga nanti di sini masalahnya pada saat kita melakukan pengambilan data ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian kita melakukan pengukuran pada masing-masing clutch. Nah, yang kita ukur terutama adalah yang clutch high ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi cara pengukurannya adalah kita ukur di main relay valve transmisinya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Untuk ports atau check port pengukurannya kita pasang tool pressure gauge di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Spesifikasinya adalah dia di sekitar 30 kg per cm kuadrat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, akan tetapi ketika kita melakukan pengukuran ini, kita harus merekayasa sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang kita ukur hanya satu clutch saja ya, satu clutch saja, yaitu clutch high. Jadi bagaimana caranya yang di clutch high ini kita lakukan rekayasa masuk power 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lakukan, bisa kita jumper, bisa kita carikan power ya, yang mana harus powernya ini aman ya sahabat-sahabat sekalian ya, tidak terlalu besar agar tidak merusak komponen solenoid kita. Dan kita ukur, ternyata fakta yang kita temukan ya sahabat-sahabat sekalian, ternyata pressure yang kita temukan pada saat sahabat saya ini ya melakukan pengukuran, dia tidak tercapai ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dia hanya 10 kg per cm kuadrat saja, dan dia pressure-nya pun dia hunting ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi hunting, dia jarumnya itu bergerak-gerak, tidak stabil ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika clutch high ya, solenoidnya itu diberikan power 24 volt ya. Nah, kita coba lagi di clutch yang lain seperti clutch low ya. Dicoba, ternyata itu masuk sahabat sekalian, mencapai 30 kg per cm kuadrat. Nah, kita juga coba mengambil data untuk power yang masuk ke clutch high. Ternyata bagus sahabat-sahabat sekalian. Kita lakukan simulasi, yaitu masukkan speed di speed 5 ya, dan dia ada power di sana 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk powernya, untuk kontrol transmisinya ini aman sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi memang kemungkinan untuk clutchnya ini bermasalah, dan kita sudah coba tukar untuk komponen mechanical-nya ya, solenoid mechanical dan cartridge-nya ternyata sama saja. Dan dengan ini kita vonis
seal clutch itu kemungkinan dia bocor sahabat-sahabat sekalian, karena di magnetiknya juga tidak ada partikel ya sahabat-sahabat sekalian. Dan informasi dari sahabat saya yang melakukan troubleshooting ini, setelah transmisi diangkat ya, dibawa ke rebuild, ternyata memang benar sahabat-sahabat sekalian, untuk clutch yang high ya, bagian pistonnya itu memang dia terkikis ya, rusak dan broken ya. Yang jelas dia seal pistonnya itu internal leak sahabat sekalian, jadi tidak bisa menahan pressure ya. Yang harusnya 30 dia hanya 10, dan itu pun 10 dia masih hunting sahabat sekalian, atau naik turun ya, jadi tidak bisa masuk di speed tinggi, yaitu speed 5678 ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah proses troubleshooting dan penjelasan technical knowledge tentang sistem operasi transmisi pada GD825 Komatsu yang saya dapat dari salah seorang sahabat saya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian di seluruh pertambangan dan proyek di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.